3 negara dalam satu pohon. Rata-rata memang membawa bunga seperti ini nih. Akan sangat menarik sekali ketika kita punya tanaman buah yang masih kecil seperti ini sudah berbunga ya, atau siap panen. Ini adalah ceri Jepang. Beberapa kesempatan yang lalu pernah beberapa kali ditanyakan oleh bunda-bundanya, kok cepat sekali berbuah ya. Di sebuah konten kita yang kemarin ada 5 tanaman buah versi Aidina Garden yang suka sekali berbuah atau mudah sekali berbuah meskipun dalam ukuran yang masih kecil. Ini yang top one nya, yang nomor satunya adalah ceri Jepang ya. Beberapa kali ada yang menanyakan bibitnya ada ndak gitu ya. Memang ada, tapi tidak sepenuhnya belum siap untuk dikirim ya, harus dipindah tanamkan. Memang sudah ada beberapa yang sudah dikirim di Jawa maupun luar Jawa sudah dikirim, dan harga kami tidak murah ya. Berbeda mungkin di marketplace yang lain kan, tapi untuk kualitas jangan ditanyakan. Kita siap sampai di tempat dalam kondisi sehat ya tentu saja, dan dalam kondisi sudah berbunga atau siap panen. Ini bagi yang suka bonsai seperti ini sangat recommended ya, karena kecil-kecil nanti bisa dibentuk dengan mini kemudian sudah berbuah. Ini beberapa yang sudah proses untuk segera pindah nih sebenarnya ya. Ya, seperti ini perbanyakannya dengan stek ya. Lain kesempatan kita belajar bersama-sama caranya ya, sangat mudah sekali. Ini sudah siap pindah, dan rata-rata memang membawa bunga meskipun daunnya sedikit ya, seperti ini nih. Ini daunnya sedikit tapi bunganya banyak atau siap berbuah ya. Memang tidak semuanya berhasil, seperti ini nih contohnya tidak berhasil. Ini garing ya, kering, tapi bisa dibilang 70% lah berhasil, sekitar 70-80% bisa berhasil. Jadi kalau menyemai 100 ya sekitar 70-80% itu berhasil, dan bisa mempertahankan bunga atau calon buahnya di sana ya. Recommended sekali nih ya. Jadi sekalian menjawab untuk bunda-bunda yang sebelumnya tanya bibit apa saja. Kalau tanyanya bibit apa saja, kita tanaman buah ya, tanaman buah, aneka tanaman buah ada, silahkan dicat di WA ya, di WA ada di admin, atau mungkin tanaman hias juga ready di admin juga. Oke, tapi fokus kita kali ini sebenarnya bukan soal tanaman ceri Jepang kan, tapi fokus kita adalah kembali kita belajar tentang bagaimana cara menyambung untuk 3 sambungan dalam satu pohon. Kalau judulnya sangat bagus sekali, judulnya 3 negara dalam satu pohon. Ya sebenarnya biasa aja, tapi kalau ada yang menganggap terlalu berlebihan ya monggo ya, karena setiap kepala punya pemikiran sendiri-sendiri ya. Ini adalah contoh sambungan yang sebelumnya sudah disambung. Artinya ini ada tiga calon yang nanti akan kita sambung, yang 2 sudah tersambung ya. Ini yang paling lama di sini, ini sudah tersambung di sini. Ini adalah dari jenis ceri Manila ya, atau plum Manila. Ada mengatakan ceri Manila, ada mengatakan plum Manila. Ini yang pertama sudah jadi memang. Kemudian sambungan yang kedua di sini. Ini sambungan yang kedua. Sambungan kedua kita pakai ceri Jepang ya. Ini sudah siap untuk dilepas. Kita lepas saja. Sedikit. Ya.
sambungannya jadi seperti ini. Ini sudah nyambung sempurna ya, memakai metode sambung sisip ya. Batang bawahnya lebih besar dari batang atasnya, sambungnya di sini. Kemudian ini terobosan yang sudah jadi, ini ceri Jepang, yang sebelumnya adalah ceri Manila ya. Artinya sudah ada dua negara di sini, ini dari Jepang, yang ini dari Filipina. Manila kan Filipina ya. Nah, nanti kita akan tambah satu untuk bagian sini. Ini masih terobosan bagian batang bawahnya, yang masih ini ya. Yang sebelah ini nanti kita sambung untuk dijadikan tambahan sambungan sini ya, karena tadi sudah dua negara, kita tambah satu lagi biar nanti ada tiga negara, yakni dari ceri Vietnam. Jadi tiga negara ya, fakta ya. Bukan cuma judul aja. Jadi ada Vietnam, ada Jepang, ada Filipina, tiga negara dalam satu pohon. Oke, kita siapkan perlengkapannya ya. Oke, kita mulai. Kita harus mempersiapkan bahan yang mau disambung, yakni entres atau bagian atas yang akan kita sambung ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang akan kita tambahi untuk sambungan ini yang sudah jadi tadi, ceri Manila dari Filipina, kemudian ini adalah ceri Jepang dari Jepang ya, dan kita nanti masukkan untuk ceri Vietnam ya, tiga negara ya. Ya, untuk entres kita siapkan seperti ini ya. Untuk pemilihan entres ya, sekali lagi karena pernah saya sampaikan, jadi pemilihan entres diusahakan untuk daunnya sudah mekar sempurna, bagian atas tidak ada daun baru yang masih muda, jadi daunnya sudah mekar sempurna untuk bagian atasnya. Kemudian kalau bisa di bagian ketiak daunnya sudah muncul tunas-tunasnya yang akan nanti jadi tanaman atau tunas baru ya. Ya, seperti itu. Kemudian perlakuan untuk entresnya, kita kurangi daunnya untuk mengurangi penguapan. Pengurangan daun ini silahkan sampai habis pun tidak apa-apa. Kalau disisakan di atasnya juga tidak masalah, jadi tidak ada pakemnya ya, tenang saja. Intinya tujuan kita jadi proses apapun yang kita lalui intinya jadi fokusnya di tujuannya. Jadi mau ini dibiarkan seperti ini, mau dipotong separuh atau mau dihilangkan, silahkan ya. Insya Allah untuk pengalaman jadi semua ya. Saya potong saja, ini kita kurangi saja tengah ya, seperti ini. Bagian atas kita kurangi jadi seperti ini. Kemudian kita nanti buat area untuk kita sambung, dan sebelumnya kita cari area untuk penyambungan ya. Ini berkali-kali saya sampaikan untuk penyambungan seperti ini ya. Sebentar kita kurangi biar kelihatan. Jadi untuk penyambungan ini ilmu yang untuk dasar penyambungan yang jarang sekali disampaikan oleh para konten kreator terkait dengan grafting atau penyambung ya, atau sambungan. Jadi untuk penyambungan itu diusahakan tepat di atas ruas ya, tepat di atas ruas, karena unsur hara terakhir nanti akan berakhir di ruas yang paling atas. Nah, kalau kita nyambungnya di tengah-tengah ruas, nanti yang muncul tunas yang bagian ruasnya. Kalau bisa tepat di atas ruas, kita lihat ruasnya di mana, nah itu kita potong ya. Ya, ini ruasnya terakhir ada di ya, ini ruasnya terakhir ada di sini, jadi kita potong segini nanti. Kita potong dulu sebelah sini ya, tepat di atas ruas ya, sekitar 1 cm atau setengah cm. Ya, seperti ini kita potong. Sudah kita dapatkan seperti ini. Ini area yang nanti akan kita sambung ya.
Kita rapikan bagian atasnya agar memar yang ada itu hilang. Pakai pisau yang tajam ya. Nampaknya kurang tajam, nanti kita ganti aja pisaunya. Ya, kita ratakan hasil potongannya agar memarnya tidak ada ya. Kita buat rata seperti ini, kemudian kita sayat untuk area sambungan ya. Untuk penyayatan boleh di tengah seperti ini, boleh agak nyamping, atau boleh kulitnya, silahkan itu ya. Intinya tujuan berhasil tersambung, intinya itu. Jadi untuk prosesnya silahkan dipilih ya, boleh di tengah, di samping, di pinggir, atau dengan kulitnya. Karena ini batangnya kecil, kulitnya tipis, maka saya sayatnya agak sedikit ke tengah seperti ini, dan kemudian tenggelamnya sekitar tepat di ruas yang tadi terakhir ya. Bagian terakhir ini ruasnya sekitar sambungannya seperti ini, di tengah seperti ini, sekitar itu. Fokusnya nanti unsur hara terakhir ke sini dan memicu untuk pertumbuhan tunas sambungan yang baru. Ini ilmu bagi pemula yang mungkin seringkali gagal. Tapi jangan dikira para konten kreator termasuk saya itu tidak pernah gagal. Jujur saja pasti pernah gagal. Karena biasanya yang diupload yang berhasil, yang gagal tidak diupload. Yaitu jujur-jujuran saja. Ya seperti itu. Tapi yang membedakan adalah persentase kegagalannya, berapa persen. Biasanya untuk pemula bisa sampai 90% gagal. Tapi lama-kelamaan nanti 30, 50, 60, 70, bahkan nanti bisa 100%, karena keahlian muncul terkadang dari pengalaman yang sering atau kebiasaan yang sering dilakukan. Oke, kita fokus lagi. Kita fokus ke penyayatan untuk bagian entersnya yang sudah tadi kita potong ya. Kita sayat membentuk huruf V ya. Ini memang beberapa tunas muncul kecil-kecil di sini. Jadi ada beberapa tunas atas, kita pilih nanti ya sekitar 3 saja ya. Jadi kita buat sayatan di sini. Ya, gunakan untuk pemula, gunakan alat sayatan yang tajam. Kalau saya memakai ini ya, pakai silet. Kata-kata yang sering muncul setajam silet. Ini intinya untuk area yang akan kita sambung ini, kalau bisa diusahakan rata dan lincip seperti ini. Sekali lagi, tidak perlu sempurna, karena intinya adalah tidak sempurna. Bentuknya jelek tidak apa-apa, yang penting hasilnya, tujuannya ya. Terkadang memang manusia ini memperhatikan sarananya ya. Sarananya ini bagus, dibuat bagus, prosesnya bagus, protapnya bagus, tapi hasilnya gagal. Nah, padahal intinya kan hasilnya. Sebagus apapun proses tapi akhirnya gagal ya sama saja. Kemudian kita masukkan ke area yang sudah kita sayat tadi, tenggelamkan ya, sampai penuh seperti ini ya. Kemudian ilmu selanjutnya ya, kita berbagi ilmu ya. Diusahakan kalau ini batang bawahnya kan lebih besar, kemudian entersnya lebih kecil, maka kalau bisa dibuat rata di bagian salah satu sebelah sisi ya. Jadi kalau istilahnya adalah kulit ketemu kulit, jadi kulit yang sebelah sini ini menempel, meskipun di sini ada sisanya, tapi ini ada yang menempelkan nanti yang akan tersambung. Ini juga ilmu ya. Ya, selanjutnya adalah ya ditali. Oke, sebelum dilanjut, ini ada tunas yang sebaiknya kita lepas. Kita potong saja ya, seperti ini ya.
Sambungannya seperti ini, kemudian tinggal ditali. Proses penaliannya biasanya pakai plastik grafting, pakai plastik PE, kadang butuh biaya ya, tapi tenang saja, sebenarnya kembali lagi intinya adalah yang penting berhasil. Kita memakai sarana apapun, bisa memakai tali rafia, bisa kawat pun bisa, bahkan pakai klip saja bisa ya, kita pakai tali saja. Manfaatkan sisa sampah dari masker ya, ini tali masker, pakai tali ini aja. Jadi yang penting intinya adalah merekatkan kedua potongan bagian atas maupun bagian bawah, itu saja sebenarnya. Jadi kalau ada yang belum, kita ulangi ya, nalinya juga sembarang, dari bawah boleh, dari atas boleh. Kalau protapnya dari konten-konten kreator yang mungkin dari bawah kemudian atas kemudian ditali penutup sempurna, gitu boleh saja, tapi intinya adalah sesempurna apapun kalau tidak jadi ya percuma ya. Tapi kalau asal-asalan dan jadi ya itu bagus lagi, bentuknya bagus, sempurna dan jadi ini. Tapi sebenarnya biasanya kalau petani itu nggak mikirkan bentuknya tapi hasilnya ya, seperti ini nih ya. Seperti ini, sambungannya sampai di sini ya. Langkah terakhir apa? Langkah terakhir untuk menjaga kelembapan, kita sungkup. Jadi lagi untuk talinya sembarang, jadi nggak perlu harus pakai plastik grafting yang harus beli atau menyediakan plastik PE. Menyediakan plastik PE seperti ini yang belum tentu di tempat kita ada ya. Ya, tidak perlu pakai sarana apa aja. Kalau ini pakai tali, bisa pakai rapia, bisa dipakai klip gitu ya, pakai bendrat kawat juga boleh. Intinya adalah jadi ya. Itu sekali lagi, dalam kehidupan terkadang kita hanya memikirkan sarananya dibuat bagus begitu, tapi melupakan tujuan. Sarananya bagus tetapi tujuannya hampa ya. Ya seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian kita tali dan kita tali. Jadi ini 3 tanaman atau 3 negara dalam satu tanaman, 3 tanaman dari negara 3 yang berbeda. Ini adalah cherry Manila, ada yang mengatakan plum Manila, kemudian sampingnya ada cherry Jepang seperti ini, kemudian yang kita sambung adalah cherry Vietnam. Jadi ada 3 negara ya. Vietnam, Jepang, dan yang ini adalah Filipina. Oke sahabat semuanya, sudah selesai tutorial, bukan tutorial ya, sama-sama belajar. Kalau tutorial kok kayaknya tinggi banget. Tidak ada guru dan murid di sini, yang jelas ini berbagi pengalaman. Ada salah kata saya mohon maaf, dan tentunya ini bisa diralat oleh siapapun ya, terbuka. Cantumkan dalam komentar, kita sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.